Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa sahbihi nabil ulum wal hikam. Amma ba'du. Segenap para peserta SPQ 2 Sekolah Bahasa dan Quran 2 di Kabupaten Karanganyar ya, Plesungan. Dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan hal yang sangat urgen, sangat penting, dan saya ambil tema ahamiyatul lughatil arabiyyah, tentang pentingnya atau urgensinya mempelajari bahasa Arab. Kenapa kita semua harus berjuang mati-matian dengan segala niat, dengan segala azam, sampai antuna semuanya datang ke sini, sampai kita semua berada di tempat ini untuk mempelajari bahasa Arab. Kira-kira ada apa dengan bahasa Arab? Maka di sana paling tidak ada 6 poin ya. 6 poin kenapa bahasa Arab ini memiliki urgensi. Pertama adalah al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan Allah mengatakan dalam kalamnya, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran ini Quran Arabiyyah, berbahasa Arab, la'allakum ta'qiluna, supaya kalian memahami. Dalam konteks turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya bicara dengan orang-orang Arab. Ini Quran turun dengan bahasa kalian sehingga kalian bisa paham. Itu kan Al-Quran kan memang kalau bagi orang Arab oke lah ya, karena memang dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi bagaimana dengan kita? Sementara Islam ini agama yang alamiah, agama yang universal ya, agama yang untuk semua alam semesta. Sehingga kemudian banyak orang-orang non Arab yang tidak berbahasa Arab, bagaimana mereka dengan Al-Quran? Oleh karena itu, maka di sana ada namanya al-lughatul arabiyyah li ghairin natiki nabiyah. Ada kita buku ya, bahasa Arab bagi mereka yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran ya, memahami Al-Quran, maka tidak ada cara selain kita harus memahami bahasa Arab. Kalau kita hanya memahami Quran melalui terjemah, melalui apa yang dikatakan para ulama yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa juga ya, atau kita mendengarkan ceramah bisa juga. Tetapi alangkah lebih enaknya, nikmatnya, indahnya kalau kita memahami Al-Quran karena kita punya kemampuan, kapabilitas kita memahami bahasa Arab. Itu lebih nyaman. Apalagi mereka yang proses menghafal Quran, ketika dia menghafal dengan menggunakan metode menghafal itu dengan memahami artinya, dan dia paham bahasa Arab, itu lebih cepat ketimbang mereka yang menghafal Quran dan itu tanpa berangkat dari paham dulu. Pertama. Yang kedua, al-lughatul arabiyyah lughatus sunnati syarifah. Bahasa Arab ini adalah bahasa sunnah, bahasa Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran. Beliau menyampaikan tausiah kepada para sahabat, beliau menyampaikan hukum-hukum, menjawab setiap pertanyaan para sahabat, itu adalah dengan bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami sunnah, maka juga dengan bahasa Arab. Kalau nggak seperti itu, masalah juga ya. Dulu ada orang yang teriak-teriak, kita harus, kalau kalian pernah membaca ini ya, ketika rame-rame umat Islam mendemo Ahok, pernah ya. Nah, itu kan ada yang sampai ngawur, kita tuh harus mendukung Ahok. Loh kok bisa? Itu ada hadisnya, unsur Ahok ya. Itu bukan Ahok, itu Ahok tolonglah saudaramu ya. Ini kan ngawur nih. Orang nggak tahu bahasa Arab, ini ngawur. Sama dengan seorang pendeta. Orang pendeta tuh, ada seorang misionaris, dia mengatakan Islam itu juga mengenal Trinitas. Loh kok bisa? Yaitu ada dalam surat An-Nas itu. Baca itu, ilahin nas, Tuhan manusia. Ini kan ngawur nih. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab. Maksudnya itu Tuhan bagi para manusia ya. Kalau dia belajar bahasa Arab, dia tahu ternyata
bentuk idhofi atau mudhof mudhof ilaih, dua susunan dua kata digabungkan satu itu memiliki aturan makna, nggak asal diartikan. Iya, nanti kita bahas di obrolan. Makanya untuk mendalami sunnah Rasulullah SAW maka tidak ada cara lain kecuali kita dengan apa? Dengan memahami dan menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, al-lughatul arabiyyah, lughatul turathil islami. Ada bahasa literatur Islam. Kita mau memahami usul fiqh, memahami tentang mantik, tasawuf, memahami tentang ilmu tauhid, ilmu akidah ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain itu dengan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama dulu dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak paham, ya kita juga bisanya membaca terjemah ya. Sekarang tuh banyak orang tuh sampai membaca Quran tuh pakai terjemahan jadi ngawur semua. Dan dia membaca Quran bukannya bagaimana belajar makharijul huruf, bukan mempelajari sifatul huruf, tetapi dia mempelajari Al-Quran membaca. Pernah itu di Plesuan dari sini. Saya pernah makmum di sebuah masjid, saya nggak mau menyampaikan masjid mana ya, untuk menjaga privasi. Itu membacanya itu seperti membaca apa? Membaca kayak seperti apa? Translate loh. Jadi Arab ayat Quran bawahnya ada tulisan Indonesianya yang itu apa? Bacaan atasnya itu. Nah, ini masalah. Ketika membaca alladzina amanu, alladzina dibaca alladzina. Nah, ini. Kemudian amanu membaca amanu. Nah, ini kan. Jadi membacanya ini ngawur ya. Oleh karena itu perlu kita mendalami bahasa Arab supaya kita ketika membaca ya, berbicara, membaca, menulis ya, semua benar ya seperti itu. Yang keempat, al-lughatul arabiyyah, lughatul alamil islami. Bahasa Arab adalah bahasa dunia Islam. Kita merindukan ya, negara-negara Islam itu mereka punya bahasa ibu, bahasa Arab. Kita contohkan ya, Amerika Latin, tahu nggak? Amerika Latin itu ada berapa negara? Ada pernah baca sejarah IPS geografi? Nilai IPS yang berapa? Kalau nilainya tuh jelek berarti kayak saya loh. Saya ke IPS paling kurang seneng ya. Sama IPA juga kurang seneng ya. Saya sukanya matematika malah. Jadi gini, apa tadi? Amerika Latin ada 10 negara. Dari 10 negara ini, dulu ceritanya ketika zaman abad 15 ada 2 negara besar imperium dunia, Portugal dan Spanyol itu menjajah mengelilingi dunia. Maka kalau kalian membaca sejarah, jangan heran kalau Portugal, kita selama ini kan sering mendengar Indonesia itu kan dijajah Belanda sama Jepang, benar? Tetapi sebenarnya ada negara lain yang pernah datang ke Indonesia, yaitu Portugal dan Spanyol. Silakan baca sejarah. Maka ada namanya perebutan tanah Malaka itu kan dengan Portugis saat itu. Nah, di 10 negara Amerika itu dulu pernah dijajah 2 negara ini. Prancis, kemudian Portugal, kemudian Spanyol. Dan saat ini dari 10 negara hanya 1 negara yang berbicara bahasa Portugis, Brasil. 9 negara yang lain, Argentina, Kolombia, Paraguay, kemudian Chili, Ekuador, Venezuela ya. Kemudian ada Uruguay ya. Pokoknya ada 9 negara sisanya itu menggunakan bahasa Spanyol. Artinya apa? Mereka datang ke sebuah wilayah dan meninggalkan bahasa. Ya. Semestinya kita itu pertama ya dari segi sejarah umat Islam kan pernah masuk ke berbagai wilayah kan. Kita pernah memiliki yang namanya khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah di Andalusia, Turki Utsmani. Di berbagai daerah kita punya khilafah Islamiyah. Mestinya kita punya peninggalan bahasa Arab itu masih tertanam kuat dalam bahasa jajahan. Seperti itu. Itu pertama ya. Kalaupun nggak seperti itu, yang kedua, ini semestinya kita tuh dimanapun kita berada, ada umat Islam, khususnya negara yang mayoritas Muslim, itu semestinya menggunakan bahasa Arab semestinya. Itu kadang saya juga heran, kok kenapa nggak seperti itu? Indonesia yang mayoritas Muslim, kenapa kok kita nggak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa inti? Malah dulu dalam Sumpah Pemuda ya, itu dikatakan kami berbahasa satu bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya kita itu negara yang dulu Indonesia dibentuk oleh tidak kurang didukung ya. Ketika proklamasi itu didukung tidak kurang 50 kerajaan Islam Nusantara. Berarti mereka menyumbangkan, ada yang punya emas disumbangkan. Ada Sultan Kasim di Riau itu ya, atau mana itu Sumatera itu menyumbangkan banyak sekali dana untuk negara. Negara saat itu miskin ya. Itu poin yang keempat, bagaimana bahasa Arab ini menjadi bahasa dunia Islam. Makanya kalau kita lihat di dunia ini yang
negara yang kelihatannya bukan negara Arab tapi berbahasa Arab, itu negara India. Pernah itu ada seorang Syekh Al-Azhar datang ke India. Itu mereka di sebuah muktamar para ulama-ulama ketemu dengan para ulama India, mereka menggunakan bahasa Arab. Sampai orang-orang di Mesir atau Al-Azhar mengatakan, saya di India itu sepertinya kok di negara Arab. Kenapa mereka menggunakan bahasa Arab? Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak kalian dengan belajar di SBG ini, kira-kira beberapa tahun yang akan datang orang datang ke Karanganyar ngertinya ini di negara Arab, tahu? Bisa bahasa Arab, mungkin nggak? Nah, ini harus usahakan dia. Yang kelima, lughatu ahli jannah. Jadi bahasa Arab merupakan bahasa ahli surga ya. Jadi artinya nanti semua orang-orang yang berada di surga mereka menggunakan bahasa Arab. Nah, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Nanti apakah saya nggak masuk surga? Wes pokoknya belajar dulu insya Allah ya. Nanti otomatis kalau orang masuk surga nanti mereka dimudahkan untuk berbicara bahasa Arab. Karena nanti kan semua ahli surga macam-macam ya, dari berbagai bahasa. Bagaimana komunikasi mereka? Allah yang mengatur ya. Yang keenam, lughatu taqaddum. Nah, bahasa Arab adalah bahasa at-taqaddum, yaitu bahasa kemajuan. Artinya apa? Sejarah telah membuktikan bahwa ketika dulu para pendahulu kita mereka maju itu ketika mereka menggunakan bahasa Arab ya. Bahkan dulu ya, dulu orang-orang di Spanyol, mohon maaf nih saya mau cerita, orang Spanyol itu mereka belum merasa ngeh kalau misalkan ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, dia kemudian sang laki-laki mengucapkan dengan bahasa Arab uhibbuka, aku mencintaimu, maka mereka bangga. Kenapa? Karena dulu saat itu orang ketika mengucapkan dengan bahasa Arab itu mereka sangat bangga. Pertanyaan sekarang, kira-kira saat ini mungkin nggak di dunia ini orang bangga ketika berbicara bahasa Arab? Itu yang jadi persoalan. Karena saat ini bahasa Arab memang ya secara jumlah penutur bahasa Arab itu kalah. Kita masih kalah dengan pertama ya, apa bahasa Mandarin tertinggi itu. Kenapa? Karena Mandarin kan bahasa Cina ya. Cina aja udah nggak usah negara lain, nah Cina tok lah udah 1 miliar. Itu penduduknya itu, Cina itu. Yang kedua, di antara bahasa yang digunakan di dunia bahasa Inggris. Kalau nggak salah bahasa Arab itu bahasa yang 4 atau ke-5 atau ke-6. Jadi kita masih kalah. Nah pertanyaannya, mungkin nggak di masa akan datang itu bahasa Arab bisa menjadi bahasa yang nomor pertama digunakan? Kalau sekarang kan contohnya ya seperti beberapa kampus di Indonesia ya, kalau orang mau membuat S2, S3, tugas-tugas itu sekarang ada kewajiban harus menggunakan bahasa Inggris misalkan. Bukannya kita nggak suka ya, tapi sebagai seorang muslim semestinya kenapa kita harus kalah dengan bahasa yang lain? Kalau bahasa Arab ini semestinya, kalau menurut saya sendiri pribadi ya, saya pribadi itu bahasa yang paling mudah, meskipun saya orang Indonesia, bahasa yang paling mudah itu bahasa Arab. Maka kalian lihat, saya tuh membuat materi aja bahasa Arab, lihat, bukan bahasa Indonesia. Saya tuh punya manuskrip semua ceramah saya khutbah Jumat dari berbagai waktu ya, saya di Solo mulai 2006. Semua materi ceramah saya semua menggunakan bahasa Arab, menggunakan tulisan bahasa Arab. Saya kalau mendengarkan pengajian, kalau ada samping saya lihat saya tuh heran, loh, ilmu baliknya pakai bahasa Indonesia, kamu kok bahasa Arab tulisannya? Karena saya lebih suka bahasa Arab, ya. Sampai semua nomor HP saya, kalau kalian lihat saya nanti saya perlihatkan ya. Semua nomor kontak saya semua menggunakan bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia. Nanti saya perlihatkan ya. Baik, jajak semua. Ternyata kelebihan 5 menit ya. Mohon maaf, saya mau segera lanjut perjalanan. Semoga kita dimudahkan urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.